Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah bisnis digital ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas sosial media marketing dengan menggunakan WhatsApp ya. Pada minggu lalu kita telah mempelajari ya berbagai tool sosial media marketing, diantaranya Facebook dan Instagram ya. Pada hari ini kita akan membahas aplikasi WhatsApp ya. Kenapa WhatsApp ya? Kenapa kita memilih menggunakan WhatsApp sebagai media marketing ya? Mungkin di benak kita WhatsApp itu adalah untuk berkirim chat ya. Tetapi kenapa kita juga menggunakan WhatsApp untuk kebutuhan marketing ya? Selain alasan pengguna WhatsApp yang sangat-sangat banyak ya, berdasarkan situs WR Social ya, pengguna WhatsApp itu paling tinggi di antara aplikasi-aplikasi sosial media lainnya ya. Platform media lainnya menduduki peringkat pertama di atas Instagram, Facebook, dan TikTok ya. Alasan yang kedua adalah ya, alasan berikutnya adalah WhatsApp paling familiar digunakan banyak orang ya. Orang lain ada yang belum tentu memiliki Instagram, belum tentu memiliki WhatsApp, belum tentu memiliki Facebook ya, maaf. Tetapi sebagian besar pasti orang tersebut memiliki WhatsApp ya, karena otomatis orang yang memiliki handphone siapa Android ya, punya nomor handphone itu biasanya juga memiliki WhatsApp ya. WhatsApp telah menjadi most successful message application ya. Sukses ya, aplikasi yang sangat sukses di dalam berkirim pesan ya. Banyak orang yang menggunakan menunjukkan semakin familiar orang memakai WhatsApp ya. Jadi dari anak kecil, remaja, dewasa sampai orang tua semua menggunakan WhatsApp ya. Melalui WhatsApp, brand akan semakin mudah dijangkau oleh para pelanggan ya, karena orang familiar dengan menggunakan WhatsApp ya. Alasan yang kedua adalah dengan WhatsApp follow up pelanggan potensial lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena WhatsApp memungkinkan untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan mudah, seperti kita melakukan follow up ya. Misalnya kita berjualan ini, ada orang yang mengklik website kita ya, kemudian kita melakukan follow up ya, atau orang yang sudah pernah membeli ya, kita follow up kembali ketika kita ada promo seperti itu ya. Adanya WhatsApp memungkinkan Anda untuk melakukan follow up secara langsung ya, tidak ribet ya. Tidak ribet karena semuanya ada dalam genggaman ya. Langsung buka WhatsApp, langsung kita tuju database kontak kita. Yang ketiga adalah WhatsApp adalah traffic yang bisa Anda kendalikan ya. Jadi ini berbeda dengan misalnya marketplace ya, Shopee, Tokopedia ya, Facebook dan lain sebagainya ya. Anda dikendalikan oleh pemilik platform itu ya. Shopee misalnya ya, suatu saat kita nggak tahu Shopee seperti apa, Tokopedia seperti apa, Anda dikendalikan oleh mereka. Tetapi kalau WhatsApp itu bisa Anda kendalikan ya. Jika Anda memiliki nomor WhatsApp calon pembeli Anda, kapanpun Anda butuh calon pembeli untuk datang ke bisnis Anda, maka Anda bisa langsung menghubungi mereka dengan pesan WhatsApp ya. Kemudian dalam bisnis online calon pembeli disebut traffic ya. No traffic, no sales, no income ya. Tidak ada traffic, tidak ada penjualan, tentunya tidak ada pemasukan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah dengan WhatsApp bisa menaikkan conversion rate ya. Dalam bisnis online rata-rata pasar tidak langsung membeli produk yang Anda tawarkan ya. Ya bisa jadi mereka masih bimbang, bisa jadi mereka belum butuh, bisa jadi mereka belum punya uang ya. Menurut wordstream.com, conversion rate presentasi prospek yang menjadi pemilik bisnis online hanya 2% ya.
hanya 2%, ya. Kenapa hanya 2%? Ya. Artinya apa? Jika ada 100 orang yang menyimak promo Anda, maka kemungkinan hanya 2 orang yang akan beli, ya. Hanya 2 orang yang akan beli, ya. Nah, oke. 98-nya kemana? Cuma nyimak saja, belum mau beli, ya. Gunakan WhatsApp untuk menyimpan nomor prospek Anda, ya. Jadi yang kemungkinan tadi hanya nyimak doang, bisa kita WA kembali, ya, seperti itu. Pada dasarnya orang tidak membeli karena mereka belum paham manfaat produk yang sedang kita tawarkan, ya. Dengan WhatsApp Anda bisa mengedukasi manfaat produk Anda secara bertahap dan akhirnya persentase closingnya meningkat, ya. Yang awalnya hanya 2 orang dari 100 orang bisa naik 10 bahkan 30 orang, ya. Kebanyakan orang tidak membeli saat melihat iklan pertama, maka yang perlu Anda lakukan mengedukasi target pasar berkali-kali, ya. Jadi buat konsumen memahami tentang manfaat produk Anda melalui WhatsApp, ya. Banyak kasus terjadi ketika orang berjualan di salah satu platform marketplace atau di Facebook, kemudian dilanjutkan via WA, penjual terkesan menjawab pertanyaan pembeli asal-asalan. Misalnya tanya, "Kak, ini manfaatnya apa?" Ya. Penjual mungkin ada yang ketus, ya, beberapa yang ketus yang menjual itu baca saja di websitenya, ya. Ada kala itu sudah ada di brosurnya, seperti itu. Ingat, tipe orang berbeda-beda. Ada orang yang malas membaca, tapi mereka senang dengan penjelasan, lebih menyukai penjelasan penjual daripada membaca sendiri, ya. Jadi Anda harus memperhatikan ini kalau Anda menggunakan WhatsApp marketing, ya. Edukasilah pasar berkali-kali, ya, meskipun kadangkala ada tipe-tipe yang tentang pembeli yang misalkan tipe CLBK, ya, chat lama beli kagak, ada tipe BPJS, ya, budget pas-pasan jiwa sosialita, ya. Kemudian WhatsApp juga merupakan aset digital Anda, ya. Jadi itu adalah aset Anda, ya. Tidak ada promosi yang abadi, setiap promosi ada pasang surutnya. Anda tahu, ya, Facebook, kemudian sekarang eranya Instagram, eranya TikTok dan sebagainya, ya. Tetapi semua media berubah fitur, ya, membuat pemainnya bisa berganti haluan, ya. Bisa saja saat ini Shopee lagi booming, ya, bisa jadi 1 bulan depan, 1 tahun kemudian bisa berubah, ya. Nah, selain promo di mana-mana, kumpulkan database target pasar Anda, ya. Jika Anda punya database, bisa Anda akan aman, ya. Jadi Anda mau berganti haluan apapun, yang penting Anda memiliki database target pasar Anda yang itu merupakan aset digital Anda. Database itu apa? Target pasar, ya, berupa alamat email, nomor handphone dan sebagainya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah WhatsApp, maka kita lebih cenderung kontak target pasar adalah nomor handphone, seperti itu, ya. Oke. Kemudian dengan memiliki database Anda tidak bergantung dengan media promosi, ya. Jika media promosinya redup, Anda bisa menghubungi mereka dengan cara lain karena Anda sudah punya database-nya, ya. Jadi awalnya Anda mendapatkan berjualan di Instagram, mendapatkan nomor seseorang, ya. Kemudian Instagramnya redup, ini sudah nggak booming lagi karena kehadiran TikTok dan sebagainya, karena kehadiran aplikasi-aplikasi mungkin yang lain akan muncul di tahun 2024 misalnya. Nggak masalah, yang penting Anda bisa mendapatkan, ya, nomor handphone target prospek Anda, ya, pembeli Anda, sehingga Anda bisa menghubunginya kembali, seperti itu, ya. Apa hubungannya database dengan WA? Nah, untuk mengaktifkan WA dibutuhkan nomor handphone, ya. Maka sebagai media promosi, WA adalah salah satu yang powerful, ya. Oke.
Potensi WA sebagai media promosi sangat besar, karena itu manfaatkanlah kesempatan ini. Nah, sekarang kita akan itu beberapa alasan kita menggunakan WhatsApp marketing. Sekarang kita masuk ke strateginya ya. WA marketing bukan sekedar kirim pesan dan kirim gambar untuk keperluan promosi ya. Banyak orang tidak menguasai hal ini ya. Cenderung mereka asal-asalan dalam mengirim pesan. Akibatnya apa? Nomor kita gampang diblokir ya. Karena kita belum kenal apa-apa sudah di WA dibombardir seperti itu ya. WA marketing adalah sebuah strategi menggunakan WhatsApp untuk menggiring orang yang sebelumnya tidak kenal produk Anda sampai akhirnya jadi pelanggan setia. Pembeli adalah orang yang membeli satu kali ya, sedangkan pelanggan adalah mereka yang membeli berkali-kali, repeat order seperti itu ya. Nah, tugas WA marketing selesai ketika Anda dapat pelanggan dengan menggunakan media promosi WA WhatsApp ya. Nah, ada beberapa strategi WhatsApp ya, ada beberapa strategi WhatsApp marketing yang kita bahas hari ini. Yang pertama, Anda sebagai marketer yang menggunakan WA, syarat utama adalah Anda harus mempunyai 2 WA dalam satu handphone ya. Oke, kalaupun Anda memiliki satu WA ya, satu WA dan satu WA dengan handphone yang berbeda silahkan ya. Tetapi sekarang di satu handphone bisa menginstal 2 WA. Nah, kita akan bahas ya. WhatsApp telah merilis WA khusus untuk bisnis ya. WA khusus bisnis dengan WA biasa adalah aplikasi yang berbeda ya. Itu artinya dengan menginstal WA sekaligus WA khusus bisnis, Anda punya 2 WA dalam satu handphone ya. Nah, kenapa Anda harus memiliki 2 WA dalam satu handphone ya? Karena terlepas dari apapun bisnis Anda punya kehidupan pribadi ya. Ketika bisnis Anda semakin lancar, maka pelanggan Anda akan terus bertambah dan bertambah. Nah, nggak selamanya Anda pegang nomor WA itu sendiri ya. Misalnya nomor pribadi Anda bisnis nih dengan menggunakan nomor pribadi ya. Suatu saat bisnis Anda meroket, bisnis Anda besar, maka Anda butuh bantuan seorang lain, admin ya. Nah, maka apa? Maka ya admin itu nanti akan mengelola chatting dengan pelanggan ya. Nah, nomor itu Anda berikan, padahal itu nomor pribadi yang bisa saja yang bukan pembeli masuk ke WA tersebut, misalkan keluarga ataupun pacar ataupun yang tidak ada hubungannya dengan bisnis ya. Maka akibatnya apa? Admin akan mengetahui pribadi Anda ya. Jadi agar tidak terjadi seperti itu, Anda harus menyiapkan sejak dini ya. Anda memisahkan pribadi ya. HP pribadi hanya untuk non bisnis ya, keluarga, teman ya, teman kuliah, teman tetangga dan sebagainya. Tapi kalau bisnis menggunakan WA bisnis ya. Nah, ini adalah contoh ya. Kita akan di layar itu ada satu handphone ya, mungkin kalian sudah pada tahu, diinstal 2 aplikasi itu ya. Ada waktunya Anda menyerahkan nomor itu ke admin ya. Bayangkan kalau nomor tersebut jadi satu nomor pribadi, bisa saja mantan Anda WA ke admin Anda ya, seperti itu ya. Siapkan satu nomor handphone yang enak dieja ya, dan pastikan nomor tersebut aktif selama-lamanya ya. Jangan sampai ya Anda nomor tersebut nggak pernah diisi karena pakai wifi atau karena kuota data ya, akhirnya hangus. Nah, sayang kan Anda sudah di kontak itu tersimpan nomor banyak dan nomor Anda sudah tersimpan oleh pelanggan pembeli ya, Anda harus ganti nomor, kemudian memberikan informasi kepada mereka, saya nomornya ganti. Itu akan menggambarkan ketidakprofesional Anda ya. Jadi Anda bisnis kok nomornya gonta-ganti, itu terkesan tidak profesional ya. Jadi jangan sampai kontak yang setelah Anda kumpulkan itu sia-sia gara-gara nomor Anda hangus seperti itu ya. Nah, tipsnya bagaimana? Selalu pantau masa aktif kartu Anda ya. Saya punya tips gini, agar masa aktif di kartu Anda selalu bertambah,
biasakan kita membeli pulsa reguler ya. Kalau saya mengamati ketika saya ngisi sekarang kan trennya banyak orang yang tidak mengisi pulsa telepon ya, dia hanya mengisi pulsa data seperti itu ya. Nah, apalagi orang belinya ke counter, beli pulsa data langsung 5 giga 10 giga ya. Itu kalau saya pernah amati, saya pernah teliti, ternyata kalau dengan membeli pulsa yang langsung kuota data itu tidak menambah masa aktif ya. Nggak tahu kalau provider lain ya, atau nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu saya seperti itu, saya beli pulsa kuota data 10 giga, ternyata masa aktifnya nggak bertambah. Orang terlalu asik ber-WA tanpa mengetahui ternyata nomor WA Anda sudah tidak aktif. Tapi ternyata kok masih WA bisa, iya, karena WA dan lain ya, artinya ketika nomor Anda hangus pun masih bisa WA. Masih bisa WA, dan nanti akan menjadi masalah ketika Anda ganti handphone ya. Anda harus registrasi lagi, login lagi, ada notifikasi di SMS. Padahal nomor telepon Anda sudah hangus ya. Saran saya adalah biasakan membeli pulsa reguler ya. Misalnya Anda beli pulsa 100.000, ngisi data isi pulsa data sendiri 50.000, entah itu pakai bintang 1, 2, 3 pagar, atau pakai misalkan kalau dalam Telkomsel, My Telkomsel, IM3 dan sebagainya ya. Jadi itu akan menambah masa aktif yang lebih panjang seperti itu ya. Misalkan ini handphone saya masih aktifnya masih lama, 2024, karena saya rajin membeli pulsa reguler. Tiap bulan saya membeli 100.000 ya, terus saya aktivasi sendiri pembeli data ya, entah 75.000, entah 50.000, entah 100.000, saya belikan pulsa data semua ya, seperti itu saran dari saya ya. Oke, kemudian hindari membeli langsung dalam bentuk parcel kuota data karena biasanya tidak menambah masa aktif ya. Oke, kemudian install 2 HP, yang HP WA pertama ya, yang kedua HP bisnis ya. Dan ingat, yang HP bukan bisnis jangan diinstal WA bisnis, WA biasa saja gitu ya. Yang Anda jangan sekali-kali kalau Anda bukan untuk bisnis jangan menginstal WA bisnis, karena kurang pas ya. Misalnya saya pernah WA nih ya, ada mahasiswa WA ke saya ya, Pak, besok kuliahnya gimana ya. Saya kan nggak langsung bales ya, besoknya saya bales. Ketika saya bales, yang jawab mesin gitu ya, oh terima kasih Anda telah menghubungi kami ya, kami akan membalasnya nanti ketika sesaat kemudian, seperti itu ya. Kan nggak pas seperti itu ya. Oke, apa sih kelebihan WA bisnis? Kita bahas bareng-bareng ya. Kita akan langsung bahas bareng-bareng apa kelebihan WA bisnis. Oke ya. Yang pertama adalah detail profile bisnis ya. Detail profile bisnis, nama bisnis, kategori ya. Kita langsung cek saja ke aplikasinya ya. Ke aplikasinya. Oke, ini ternyata sudah dan kita reload lagi. Apa kelebihannya ya? Kelebihan dari WA bisnis saya akan konekkan lagi ke handphone saya ya. Oke, dengan adanya WA bisnis ya, dengan adanya WA bisnis, kita akan masuk sini. Masih ada iklan ya, masih banyak iklan nih. Oke ya. Oke, kita mulai ya. Saya akan membahas tentang apa sih kelebihan WA bisnis ya. Ini di tempat saya itu ada install dua aplikasi ya. Ini WhatsApp pribadi saya dan ini adalah WA bisnis ya. Kita cek WA bisnis ya. Apa kelebihan WA bisnis ya? Yang pertama adalah ketika klik di 3 titik ke atas itu
ada yang namanya fitur bisnis ya. Kita klik fitur bisnis. Nah, di sini ada fitur bisnis ya. Oke. Klik fitur bisnis ya, fitur bisnis. Nah, di sini ada fitur bisnis ya, mulai dari profil bisnis ya, detail profil bisnis. Kita klik profil bisnis ya. Di sini ada informasi tentang nama bisnis Anda, misalkan Zona Digital Agency ini adalah toko digital saya. Kemudian ada kategorinya apa, kemudian ada motonya dan sebagainya, keterangannya ya, deskripsi toko Anda, ada alamat lokasi, kemudian ada jam kerja ya, jam kerja, kemudian ada alamat email dan ada alamat website seperti itu ya. Oke, itu adalah kelebihan yang pertama, adanya detail alamat bisnis Anda ya, lokasi, jam kerja, alamat website ya. Kemudian adanya katalog produk ya. Kelebihan yang kedua adanya katalog produk ya. Kita akan coba katalog produk ya. Katalog produk ini ya di sebelah di bawahnya profil bisnis ya. Ketika kita klik, nah kita bisa mengupload ya beberapa katalog ya. Misalkan ini saya upload produk digital 2020, diklik. Nah, kemudian ada apa namanya macam-macamnya ya. Ini ya barang-barang yang saya jual dan itu bisa langsung diiklankan ya, diiklankan di Instagram ataupun Facebook ya. Ketika saya klik di sini, ketika saya lanjut ya, nanti akan terhubung ya. Ini akan terhubung dengan pesan bersponsor ya. Nah, ini akan terhubung dengan Facebook saya atau Instagram saya seperti itu. Nah, jadi orang ketika menghubungi Anda bisa langsung kepo, ini kepo produknya apa seperti itu ya. Orang mulai kepo ya seperti itu. Ada katalog harga ya, katalog barang maksud saya. Kemudian katalog produk ya. Kemudian ada sapaan otomatis ya, sapaan menyapa otomatis ya. Menyapa otomatis ketika apa ya? Di sini ada salam ya. Ke bawah ini ada salam menyambut pelanggan secara otomatis ya. Ini bisa Anda nonaktifkan, bisa Anda aktifkan ya. Nah, ini kalau Anda aktifkan ya, gulir ke kanan, ini aktifkan, artinya apa? Menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kalinya ya, atau setelah 14 hari tidak aktifnya. Artinya ini hanya berlaku untuk orang pertama kali nyeting ya. Misalnya ini WA bisnis saya, ketika yang istri saya WA ya tidak akan muncul pesan otomatis karena mungkin tiap hari saya WA-an dengan istri seperti itu ya. Oke, kalau istri saya tidak pernah WA saya 14 hari pasti akan muncul ya. Jadi fitur ini juga cerdas ya. Tidak mungkinlah orang tiap hari WA lagi-lagi ada terima kasih telah menghubungi, terima kasih ya, salam kenal ya, silakan beritahu apa yang kan akan membosankan ya. Mereka membatasi ketika tidak saling bertegur sapa selama 14 hari. Tapi kalau Anda membuat ini tidak nyaman ya, ya Anda bisa menonaktifkan ya. Anda bisa menonaktifkan menu ini misalnya seperti itu. Ya, Anda bisa juga menyeting salam ini ya. Anda tertulis misalkan terima kasih telah menghubungi toko ya, silahkan beritahu apa yang dapat kamu bantu. Misalnya ada orang yang WA, halo Kak, selamat pagi, assalamualaikum ya. Otomatis akan sebelum kita melihat WA pun akan otomatis kalau yang WA masuk itu orang baru, maka akan disapa terima kasih telah menghubungi Zona Digital ya, silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Kemudian mereka, oh saya dari Semarang ingin tahu produk ini ya, nanti bisa Anda teruskan ya secara tidak otomatis seperti itu ya. Dan Anda juga bisa menyeting ya, apakah ini di semua orang atau semua orang yang tidak ada di buku alamat ya, yang ada di buku alamat tidak berlaku dan sebagainya. Nanti bisa Anda atur gitu ya, Anda bisa menambahkan, membuat dan sebagainya.
Kemudian ada pesan di luar jam kerja ya. Jadi pesan di dalam kerja itu pesan di luar jam kerja itu tergantung ini ya. Ini misalnya ya, di profil bisnis Anda telah menuliskan jam kerja ya. Senin jam 9, 18, Selasa dan sebagainya. Yang dimaksud di luar jam kerja itu di luar area ini ya. Tapi ketika orang WA-nya di dalam area ini ya, pesan di luar jam kerja itu tidak aktif ya. Nah, misalnya ini hari Rabu ya, hari Rabu jam habis maghrib ada orang WA ya, pasti nanti pesan di luar jam kerja ini akan ditampilkan ya. Nah, Anda bisa menyetingnya mau diaktifkan atau tidak ya. Kalau Anda itu buka tiap hari non-stop 24 jam ya, ini nggak berlaku seperti itu ya. Anda bisa aktifkan atau nonaktifkan ya. Ketika Anda nonaktifkan ya, maka Anda bisa menyeting ya kalimatnya. Terima kasih atas pesan Anda ya. Saat ini di luar jam kerja, tapi saya akan langsung meresponnya ketika sudah on, seperti itu ya. Jadi bisa Anda setting ya. Ini ya juga bisa diatur ini ya, atau selalu kirim ini atau di luar jam kerja saja, atau jadwal khusus seperti itu. Yang dimaksud pesan ini tuh dikirim kapan ya, misalkan hanya di luar jam kerja misalkan ya. Oke, diaktifkan di luar jam kerja. Kemudian balas cepat ya. Jadi balas cepat itu apa efeknya, akan memberikan customer itu nggak lama kita menunggu ya. Kadangkala jawaban ya pertanyaan customer 1 dan customer 2 sampai 3 melalui WhatsApp itu pertanyaannya sama ya. Jadi apa, daripada kita ngetik berulang-ulang ya, kita apa ya, kita siapkan template-nya. Template-nya itu apa yang biasa ditanyakan oleh customer ya. Biasanya apa yang ditanyakan customer, Kak, cara pemakaiannya gimana gitu ya, Kak, kenapa, keunggulan produknya apa, kita tulis dulu ya, daripada kita menulisnya di notes kemudian kita copy. Nah, itu membutuhkan waktu. Nah, lebih baik kita menggunakan balas cepat ya. Nah, ini adalah balas cepat ini, misalkan di sini ya, di sini di dalam ini ada yang paling bawah ini ada balas cepat, menggunakan kembali pesan yang dikirim. Anda bisa menambahkan opsi apa saja yang sering ditanyakan ya. Misalnya saya selalu mengatakan balas cepat itu terima kasih ya atas bisnis Anda, kami harap dapat bekerja sama ini ya. Artinya apa? Pesan ini sering saya ungkapkan ketika mengakhiri kerjasama, pembicaraan ya. Saya selalu terima kasih atas bisnis Anda. Saya tidak harus selalu mengetiknya, tidak harus masuk ke keluar WhatsApp kemudian notes copy, tidak ya. Nah, bisa langsung dituliskan ke dalam WhatsApp dengan tanda slash ya, garis miring. Anda bisa menyeting ya, misalkan menambah, misalkan ada ketika orang tanya, Pak, cara pemakaian gimana ya, misalkan ada ketik cara pemakaian produk misalkan ya. Anda bisa buat template-nya ya, misalkan 1, 2 apa gitu ya. Ini anggap saja sudah ketikan ya. Oke. Kemudian ini pintasannya dibuat apa? Cara gitu aja, cara langsung aja kita simpan ya. Nah, suatu saat ada orang yang tanya ini ya, misalkan pelanggan ini ya, nama saya sendiri ya, misalkan ini ya, pelanggan ada yang tanya ini ya, kita ini aja, misalkan ada yang tanya, Kak, bagaimana apa cara ini, anggap saja WhatsApp dari customer ya, Kak, cara informasi cara pemakaiannya itu, nah, Anda tinggal langsung ke sini aja, klik, langsung ketikkan tanda slash. Nah, di sini ada, nah ini cara pemakaian ini ya, cara pemakaian produk, langsung gitu. Oke, terima kasih Kak sudah berakhir kan? Terima kasih Kak sudah berakhir. Anda langsung gini, terima kasih ya. Anda klik langsung ini, terima kasih, seperti itu ya. Jadi ini lebih cepat. Kemudian Kak, lokasinya di mana sih Kak?
Anda bisa sertakan klik ada lokasi alamatnya di mana Kak? Alamatnya saya di sini, seperti itu ya. Kak, jam kerjanya kapan? Nah, ini ada jam kerjanya kapan sih? Di sini ada apa namanya, jam kerja ya. Kita klik di sini ada jam kerja ya. Saat ini kami tutup, jam kerja kami adalah seperti itu. Itu adalah balas seperti ini. Anda bisa menyeting apa yang sering menjadi pertanyaan konsumen ya, cara pemakaian, cara perawatan, cara penggunaan, harga, keunggulan produk dan sebagainya ya. Itu adalah fitur yang balas cepat seperti itu ya. Kemudian mengelola chat dengan pelanggan ya. Anda bisa mengelola chat dengan pelanggan. Artinya apa? Anda bisa memisahkan dengan memberi label ya, memberi label misalnya di sini klik ya, ada label ya, label ya. Di sini ada, Anda buat ini label pelanggan baru, pelanggan lama yang telah membayar, menunggu bayar. Ini berguna untuk apa? Berguna untuk mengklasifikasikan jenis pesan ya. Kadangkala Anda punya promo ya, Anda promo tidak mungkin semua nomor kontak Anda termasuk dalam target promo tersebut ya. Ada kalanya promo tersebut hanya untuk pelanggan lama ya, karena pelanggan baru belum mengetahui produk Anda ya. Jadi dengan bahasa yang berbeda ya. Ada kalanya Anda buat promo hanya untuk pelanggan baru ya. Berarti apa? Nah, kalimatnya tentunya dari pemula ya. Ketika Anda semuanya Anda bagikan, maka yang tidak cocok untuk pelanggan lama mereka sudah tahu ya. Caranya apa? Ya kita tinggal labeli ya, pelanggan baru ya. Kita tinggal masukkan ya. Misalkan di sini ada ini contoh, misalkan ini pelanggan baru, diklik ya. Bisa dikasih label ya. Seperti itu ya. Misalnya di sini saya ingin memilih ini menjadi label ya. Klik ya, kita labeli chat ya. Nah, ini saya kasih labeli chat, misalkan mau dimasukkan kemana? Oh ini pelanggan baru ini. Oh ini telah membayar. Oh ini selesai. Ini saya klik aja pelanggan baru, simpan ya. Maka di sini ada label ya. Jadi ketika kita nanti masuk ke label ya, pelanggan baru ada satu, yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Misalnya kita lagi nih ya, ada nih masnya, misalkan nomor ini misalkan ya, kita klik, kita labeli chat ya, kita masuk ke menunggu pembayaran ya, bisa aja kita simpan ya. Nah, ini warnanya menunggu pembayaran warnanya beda gitu ya, seperti itu. Nah, kita cek di sini ada recapnya ini ya. Nah, menunggu pembayaran ada satu item seperti itu. Nah, itu label gunanya seperti itu agar bisa mengklasifikasikan label Anda ya. Jadi Anda tidak keliru, tidak semuanya diperlakukan sama seperti itu ya. Oke. Kemudian kita bisa mengiklankan juga ya, di Facebook ya. Nah, contoh iklan di Facebook ya, di sini ada iklankan ya. Anda mau mengiklan apa ya? Mau foto dari galeri Anda, statusnya Anda, atau ini produk Anda ya. Kita lanjut ya, di bawah saya ulangi, ini klik di bawah ini ada lanjut. Kemudian Anda bisa menulis deskripsi di sini ya, nulis deskripsi di sini. Kemudian kita lanjut, nanti masuk ke Facebook Anda seperti itu ya. Lanjut sebagai Ari Muhardono ya, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari kelebihan WA bisnis yang nomor berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada beberapa kelebihan WA bisnis. Nah, ini juga bisa connect dengan Facebook ya. Jadi connect dengan Facebook dan WhatsApp ya. Di sini ada fitur bisnis ya. Nah, di sini connect dengan Facebook dan Instagram ya. Nah, kebetulan yang saya connectkan ke Instagram saya dan ini Facebook saya seperti itu ya. Tentunya Instagram bisnis dan WhatsApp bisnis seperti itu ya. Kemudian berikutnya
Nah, bagaimana strategi yang kedua ya? Strategi yang pertama adalah kita sudah menyiapkan WhatsApp bisnis ya. Kita sudah menuliskan profil bisnis yang lengkap, alamat bisnis, jam kerja ya, sudah menyeting balas cepat dan lain sebagainya. Maka yang kedua adalah bagaimana kita mendatangkan calon pembeli ya. Jika Anda menggunakan WA untuk memasarkan produk Anda, maka potensi penghasilan Anda hanya sebesar jumlah kontak yang dimiliki ya. Anda ingin target penjualan 100, maka Anda harus punya jumlah kontak di atas itu. Jadi nggak bisa lah ya, Anda pingin sehari itu laku 100 penjualan, tetapi kontak di Anda 100 orang, ya nggak mungkin semuanya membeli ya. Minimal Anda harus punya kontak prospek di atas 100 tersebut ya. Jangan berharap hasil penjualan besar dengan jumlah prospek yang sedikit ya. Dalam BA marketing, besarnya hasil jualan hanya sebesar jumlah kontak ya. Sekarang kita cek ya, berapa jumlah kontakmu ya. Anda caranya bisa ngetik di sini ya. Oke, ngetik di sini, klik ya. Ini ada tulisannya 92932 kontak ya. Itu dalam tanda kutip khusus bisnis dulu ya, tidak termasuk teman-temanmu yang bukan bisnis ya, yang bisnis Anda ya, itu tidak termasuk yang keluarga, orang tua, sepupu, saudara yang bukan merupakan bisnis ini. 932 artinya apa? Anda punya kesempatan 932 itu menjadi prospek Anda, menjadi calon pembeli Anda ya. Jadi ketika Anda ingin cita-citanya agar barang yang Anda jual itu sehari laku 100 ya, Anda dengan memiliki kontak yang hampir 1000 itu sudah lebih lah ya. Dalam arti kontak tersebut adalah kontak potensial ya, bukan asal dari garong, asal dari nyuri nomor kontak dengan metode-metode yang tidak beretika ya, scrap namanya. Itu memang benar-benar dari Anda ya, hasil bisnis Anda, bukan informasi nomor beli dan sebagainya ya, data beli bukan ya. Oke, kita lanjutkan. Karena itu wajib hukumnya untuk selalu menambah calon pembeli Anda setiap waktu. Piye carane ya, gimana caranya? Dalam jualan yang pertama kali dilakukan adalah kumpulkan dulu calon pembelinya ya. Percuma produknya bagus, iklannya bombastis, penawarannya keren, diskonnya mantap, bonusnya tumpah-tumpah, kalau saat jualan di WA nggak ada calon pembeli buat dijual ya. Anda buat story dan sebagainya, ternyata apa? Ternyata mereka nggak nyimpen nomor Anda, ataupun nggak pas, nggak tepat ya, nggak tepat target marketnya. Anda jualan batik tulis, tapi nomor yang ada di kontak Anda kebanyakan mahasiswa ya. Apa itu ya, batik tulis mahal dan sebagainya. Kalau nggak ada calon pembeli, jualannya ke siapa ya? Dan nggak cuma punya saja, tapi jumlahnya wajib banyak ya. Kenapa wajib ini ya? Alasan kenapa kita butuh calon kontak pembeli yang banyak supaya potensi jualan besar ya. Kalau mau jualan di WA, maka tambah aja dulu kontak di WhatsApp. Artinya apa? Kalau Anda mulai ingin terjun ke dunia bisnis dan menggunakan WhatsApp sebagai ladang Anda, maka yang terpenting adalah setiap hari, setiap saat kita punya nomor kontak tertarget ya, nomor HP calon pembeli. Jumlah kontak WA bertambah, calon pembeli otomatis akan bertambah, maka berimplikasi ke hasil jualan juga akan ikut berubah seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana caranya sih menambah kontak WA tertarget ya? Dalam hal ini tertarget itu artinya apa? Anda tidak asal memiliki nomor WA, tapi WA yang Anda simpan itu dipastikan sesuai target Anda ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, teknik pertama menggunakan sosial media ya. Jadi tetap harus ada bantuan sosial media ya. Sosial media ya, entah itu Facebook, entah itu Instagram. Tapi setelah saya teliti,
lebih apa ya, lebih ke Facebook ya. Jadi karena apa, Facebook itu kalau kita tulis status bisa langsung link ataupun seperti itu ya, beda dengan Instagram yang visual foto ya. Bisa juga Instagram ya, melalui profil kemudian diklik kontak menghubungi Anda dan sebagainya. Ini ada beberapa teknik. Pilih sosial media yang paling banyak dimainkan target market Anda ya, tergantung kolamnya Anda ya. Kalau Anda berjualan A, penggunanya menggunakan Instagram ya, Anda sering biar orang itu menyimpan nomor HP Anda itu melalui Instagram. Begitu juga Facebook ataupun TikTok dan sebagainya. Cari public figure atau grup tempat pasar Anda berkumpul ya. Lihat paling yang aktif komennya. Ini model-modelnya persis yang kita bahas sebelumnya ya. Bagaimana tips Facebook, tips Instagram ya, sama ya. Kita mencari target ya. Kalau Facebook mencari pertemanan, kalau Instagram itu mencari follower, kalau WhatsApp mencari orang yang nanti mau menyimpan nomor handphone kita ya, seperti itu. Mereka yang eksis postingan itu adalah target pasar Anda ya. Add mereka jadi teman Anda ya, sama konsepnya add atau follower ya. Oke, setelah Anda berteman atau saling follow, muncullah dan interaksi dengan mereka. Buat branding Anda biar mereka tahu, oh itu Anda itu adalah orang yang bisnis ini A, B, C dan sebagainya ya. Lakukan berulang-ulang sampai Anda dikenal mereka. Oh, Ari ternyata dia bisnisnya bisnis software misalkan. Oh, Ari ternyata bisnisnya undangan digital, produk digital dan sebagainya ya. Sehingga nanti ketika mereka butuh akan ingat dengan Anda, seperti itu ya. Setelah sampai tahap ini, arahkan mereka pelan-pelan ke WhatsApp Anda ya. Anda sering buat postingan dan sebagainya, Anda beri catatan ya, seperti itu ke WhatsApp Anda, seperti itu ya. Oke, kemudian semua itu butuh proses ya, semua butuh proses ya. Jadi tidak ada yang instan ya. Jadi semuanya butuh proses ya. Memang sih kita harus dalam sesuatu itu harus bereksperimen ya, banyak mencoba ya. Oh seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Kemudian selain dengan teknik sosial media ya, kita cara yang kedua adalah kita gabung ke komunitas ya. Cari komunitas tempat target Anda berkumpul ya. Komunitas itu ya bisa online maupun offline ya. Kalau online itu di grup Facebook, grup Telegram dan sebagainya Anda berkumpul ya. Jangan asal Anda grup komunitas grup RT Anda tiba-tiba langsung nyelonong promosi dan sebagainya. Anda nanti akan langsung di-kick ya dari grup tersebut ya. Grup alumni ya, Anda jualan apa, Anda langsung ya, jangan ya, nggak usah sebar nomor, santai aja ya, berkumpul. Tapi cari yang berkumpul ya, yang sesuai dengan niche Anda itu ya, target market. Aktiflah di komunitas tersebut. Misalkan Anda jual laptop ini ya, jual laptop, Anda gabung ke komunitas grup jual beli laptop area Pekalongan, grup servis laptop ya dan sebagainya ya. Anda jual handphone ya, Anda gabung ke komunitas handphone dan sebagainya ya. Berikanlah manfaat ke komunitas itu ya. Ketika Anda bergabung di grup jual beli laptop, mungkin Anda bisa sering membuat konten tentang tips merawat laptop ya, tips mencegah virus komputer, tips membuat laporan penjualan dengan menggunakan Excel dan sebagainya ya. Nah, itu yang ada manfaatnya ya. Setelah beberapa waktu kemudian arahkan mereka ke WA Anda ya. Suatu saat pelan-pelan Anda baru jualan produk Anda ya. Oke. Kemudian teknik yang ketiga adalah Anda membuat grup ya. Grup, buatlah sebuah wadah untuk jadi kalau yang kedua itu Anda menggabung ya, tapi yang ketiga itu Anda sebagai pemilik grup tersebut ya. WA, Telegram ya. Anda bisa membuat
grup ya. Jadi membuat kolam, misalnya Anda jual apa ya, pertama jual produk apa, terus nanti Anda kasih nomor link untuk tanya-tanya, untuk konsultasi, Anda buat grup langsung ya. Jadi selain bisa private mereka, juga Anda punya kolam sendiri ya. Jadi misalnya Anda jual beli laptop ya, ketika orang sudah membeli laptop, Anda kasih link ya untuk tanya jawab. Kemudian jika ada trouble, Anda bisa melalui grup ini WA. Jadi sering seperti itu, ada buat grup ya. Jadi suatu saat Anda promo ataupun apa, sering share di grup tersebut seperti itu ya. Jadi nanti ada orang yang masuk baru dan sebagainya, bisa Anda manfaatkan ya. Aktiflah mengisi grup tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat target pasar Anda, misalkan grup tentang pecinta hewan, misalkan Anda jual makanan hewan dan sebagainya, grup pecinta teknologi dan sebagainya ya. Kalau manfaat yang Anda berikan berdampak untuk target pasar Anda, maka itu akan menjadi mengundang target pasar yang lain untuk datang ya. Goal dari membuat grup adalah untuk dapat banyak nomor WA target pasar Anda ya. Kemudian yang teknik keempat adalah referral ya. Apa itu referral? Biasanya minta orang lain merekomendasikan Anda ke kenalan mereka ya. Anda bisa minta kenalan Anda, orang tua dan teman Anda ya. Seringkali Anda melihat postingan di Facebook ya, bantu teman ya. Jika Anda ingin mencari servis laptop yang berkualitas, silakan hubungi nomor ini ya. Jika Anda memiliki jasa cuci mobil yang bersih, silakan menghubungi nomor ini, seperti itu ya. Orang menyimpan nomor itu ya, selesai gitu ya. Anda harus bekerja sama dengan pasar yang sama, tapi produknya yang dijual berbeda ya. Misalnya Anda jualan kaos kaki ya, Anda harus bekerja sama dengan jualan sepatu ya. Wah, kaos kaki yang nyaman dipakai ya, untuk menunjuk Anda juga harus mempunyai sepatu ini. Jadi ada perjanjian ya, target pasarnya sama, nah bisa saling merekomendasikan ya. Yang punya sepatu agar pemakaian tidak lecet, tidak cepat bau, Anda bisa menggunakan kaos kaki merek ini, seperti itu ya. Jadi saling merekomendasikan, tentunya ada perjanjian ya, seperti itu. Jika satu orang bisa mendatangkan 5-20 kontak, nah bagaimana kalau 10 orang hal yang serupa? Tapi ingat, yang penting semuanya ya butuh proses. Ini hanya teknik-teknik yang keempat ya. Kemudian teknik yang kelima, iklan ad berbayar ya. Nah, kita bisa review ke materi sebelumnya ya, di Facebook Ad yang ini bisa digunakan untuk mendapatkan kontak target ya. Contohnya bagaimana ya? Tentu saja iklan ya, makanya Anda harus keluar uang ya. Tapi apa? Ketika Anda beriklan ya, pesan Anda sampai ke target market Anda. Semakin banyak uang yang Anda keluarkan, maka semakin luas jangkauan iklan ya. Nah, iklan tersebut cantumkan nomor WA Anda ya. Anda bisa hubungi ini, klik ini, atau Anda orang suruh klik website, terus dari website nanti nyambung ke WA. Akhirnya apa? Orang menyimpan nomor Anda ya. Ini ada contoh nih, misalkan ada iklan nih ya, iklan tentang PMB ya, Undas Pekalongan ya. Ayo segera bergabung bla 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 dan sebagainya. Ngapain kuliah luar kota, jangan tunggu lama-lama, bergabunglah orang ya. Oke, nah di sini pingin tanya-tanya dulu via WA ya, bisa klik di sini ya. Ini kalau tidak salah sudah pernah saya jelaskan ya, bagaimana membuat link ini ya. Jadi link ini tuh terkesannya tidak link-link mencurigakan ya. Ini dibuat dengan menggunakan WA wizard ya. Jadi orang ketika tanya-tanya, kadang kita nggak mengarahkan website ya, kita langsung aja tanya, jadi lebih personal. Jadi orang lebih senang ketika klik ini, mereka akan langsung ke WA adminnya ya. Bagaimana cara membuat ini ya, pernah kita bahas, tapi saya akan ulang lagi ya. Jadi mau membuat ini sebenarnya ketika diklik nanti arahnya ke WA ini ya. Hai admin, mau tanya ya,
Jadi kita bisa melihat ini misalkan menggunakan WA Wizard ya. WA Wizard kita tulis saja di sini. WA Wizard. Nah, di sini ada WA Wizard. Wizard ID ya. WA Wizard ID kita klik aja di sini, klik ya. Nah, di sini ada, masukkan aja nomor WA kita ya. Nomor WA kita misalkan ini nomor WA saya misalkan ya. Misalkan hai admin, saya tertarik dengan produk ini ya, produk ini bagaimana bagaimana cara transfernya gitu ya, bagaimana cara pesannya ya, cara ordernya maksud saya artinya ya. Ketika diklik seperti ini kita generate nih, kita yes ya, kita yes ya. Oke, ini ya saya kopikan di notepad ya, notepad. Oke, kita punya link seperti ini ya, tapi ingat ya, ketika kita linknya seperti ini ya, silahkan klik HTTP WA Wizard, orang akan curiga, apalagi ada tulisan 566 FC ya, dia akan curiga apakah ini nanti penipuan ataupun apa ya. Maka untuk membuat mengganti link ini Anda bisa menggunakan layanan ya, layanan short link ya, short link seperti Bitly ya, seperti SID ya. Bitly SID ya. Nah, kita coba yang pertama Bitly. Jadi merubah ini menjadi tulisan yang informatif ya. Anda bisa ke Bitly misalkan, nah ini Bitly ya, bitly.com, diklik ya, klik. Nah di sini Anda gratis ya, login menggunakan Gmail ya. Anda login menggunakan Gmail ya, kita tunggu. Jadi nanti akan bisa merubah merubah seperti ini ya, merubah seperti ini ya. Login ya, nah, misalkan tinggal ini sudah masuk ke akun saya ya. Nah, tinggal saya create new nih, create new link ya. Dari sini tadi saya copy ya, copy saya link ya, destinasinya kan ini, klik ya. Title misalkan tanya produk, produk ya. Nah di sini ini apa nih misalkan ya, tanya produk juga ya, tanya tanya produk ya, tanya produk apa, laptop misalkan ya, produk digital. Kalau saya jualnya produk digital seperti itu ya, tanya produk digital. Langsung kita create nih, create. Nah, create, tunggu, nanti akan muncul linknya seperti itu ya. Ini agak lama. Nah ini sudah, ini kalau sudah kita klik ya, nanti akan muncul tanya produk seperti itu. Ini ada tulisannya apa ya? Oh sudah sudah ada yang menggunakan ya, tanya produk, tanya produk. Nah, ini sudah banyak ya, tanya produk A misalkan ya. Nah, tanya produk apa biar pembeda ini, karena sudah ada yang pakai ya, jadi nggak bisa ya. Nah ini ya, nah, tanya produk ya. Oke, tanya produk. Oke, kemudian ini bisa Anda nah ini copy ya, copy, copy. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, jadi lebih mudah ya. Oke, jadi walaupun ini sama-sama panjang, tapi kalau yang bawah ini kan lebih ini ya. Pertanyaannya, kenapa ini Pak, kenapa dibuat 3 kali ya? Hanya untuk, tidak masalah sih, yang pertama hanya untuk menarik perhatian. Wah 3 kali ya, padahal sama ya, ngeklik 1, ngeklik nomor 2, ngeklik 3 sama. Dan yang kedua biar tepat sasaran ya. Jadi ketika dia sambil nyetir, sambil apa, itu nggak selewah ya, klik langsung kena ya. Apalagi yang jempolnya besar itu kena semua itu ya, seperti itu. Hanya untuk penegasan agar menarik perhatian. Klik tanya unikal, tanya unikal, tanya unikal, seperti itu. Sama ini, tanya produk A, tanya produk A, tanya produk A. Jadi ini
tulisan misalkan iklan Anda untuk detail bisa klik ya seperti ini ya. Jadi Anda bisa menuliskan iklan seperti ini ya, menggunakan apa namanya WA melalui iklan seperti itu ya. Bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah kita praktekkan ya. Nah, ini dilewati delay dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang teknik keenam adalah melalui paid promo ya. Cari akun yang jumlah followernya besar ya, dan mungkin di follow oleh target pasar Anda ya. Oke, jika mereka buka jasa promosi, maka Anda bisa mereka untuk mengiklankan nomor WA Anda ya. Misalkan adalah di Pekalongan sendiri ya, ada selebgram ya yang paid promo, ada situs akun-akun yang besar ya, misalkan Pekalongan Info, Pekalongan Pos, itu kan besar-besar semua ya. Nah, itu bisa Anda berbayar, Anda iklan, ya, kemudian CTA-nya, call to action-nya itu menggunakan nomor WA seperti itu ya. Nah, mereka WA Anda, otomatis Anda menyimpan nomor handphone mereka ya. Dan tentu saja ini tidak gratis ya, kecuali Anda kenal dengan pemilik akunnya, Anda berbayar ya. Tapi murah kok ya. Ada yang kisaran 100.000 sekali posting dan sebagainya seperti itu ya. Anda bisa memilih yang sesuai target market Anda seperti itu. Yang terpenting dalam menambah database prinsipnya adalah walaupun Anda sudah tahu strateginya, sebenarnya untuk dapat banyak kontak WA, teknik-teknik di atas tidak cukup ya. Seseorang tidak langsung datang hanya karena menyebar nomor WA Anda ya. Mereka datang karena mereka alasan untuk menyimpan nomor Anda. Anda menyimpan nomor HP Anda, kenapa? Anda menyimpan nomor HP saya. Karena apa? Karena Anda butuh saya. Anda, wah ini saya akan nanti butuh untuk menghubungi Pak Ari selaku dosen dan sebagainya. Sama dengan dengan bisnis ya. Saya misalnya menyimpan nomor toko komputer ya. Karena apa? Karena saya target market mereka, saya sering belanja komputer, belanja laptop dan sebagainya seperti itu ya. Atau bahasa mudahnya ada umpannya ya. Nah, umpan ini biasanya keren disebut dengan dua hal, yaitu lead magnet dan produk penetrasi ya, seperti itu. Lead magnet dan produk penetrasi adalah umpan agar orang mau datang ke WA Anda ya. Jadi ibarat Anda itu memancing ikan di kolam besar namanya di dunia perbisnisan kan luas, banyak ikannya. Bagaimana agar Anda memancing kontak mereka berhasil ya, dengan yang namanya umpan ya. Umpan yang pertama adalah lead magnet ya, namanya aja magnet, bagaimana orang bisa nempel ya. Itu adalah gratis yang Anda berikan untuk ditukarkan dengan database orang lain ya. Kata kunci adalah gratis ya. Seperti namanya, lead magnet berperan seperti magnet ya. Contohnya apa? E-books ya, voucher potongan, tutorial ya. Saya dulu main di bisnis produk digital ya. Saya sering membagikan e-book gratis ya. E-booknya bukan e-book kaleng-kaleng ya, e-book yang tentang Instagram marketing. Yang saya dapatkan dari mana? Saya dari ikut seminar ya. Saya ikut seminarnya master bisnis kita di Indonesia. Itu biasanya saya dapat bonus e-books ya. E-book itu saya kan boleh di-share oleh yang punya seminar ya, silakan bisa dijadikan bonus gitu ya. Saya posting ini di sosial media, pingin tahu tentang cara berinstagram yang bagus ya, yang baik, saya mau bocorin rahasianya gratis. Syaratnya apa? Klik nomor ini atau simpan nomor ini, hubungi nomor ini ya. Oke, ini adalah ini contohnya ya. Contoh lead magnet adalah saya pernah memasangnya di Facebook ya. Nah, di sini ada ini ya. E-book keren WA marketing sebagai panduan percepatan bisnis Anda. Bagi yang mau bisa langsung WA gratis ya. Nah, Facebook ketika membaca, karena Facebook saya kebetulan orang-orang yang suka bisnis digital, suka komputer, suka laptop, suka teknologi, maka orang membaca ini langsung klik. Nah, ketika saya klik, apa yang terjadi? Langsung terhubung dengan WA saya ya. Jadi seperti itu.
Jadi orang juga apa namanya juga tidak repot-repot untuk ngetik dulu dan sebagainya, klik langsung masuk ke apa namanya ke WA saya seperti itu ya. Ketika diklik ya, diklik langsung masuk ke langsung ke nomor apa namanya nomor WA saya misalnya seperti itu ya. Jadi bisa langsung terhubung ya. Atau ketika nggak klik langsung WA saya dengan nomor 081 2269 bla 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 dan sebagainya. Ini adalah salah satu lead magnet ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain ya. Yang mau gratis WA marketing langsung aja klik ya, seperti itu ya. Ini sampai 26 komentar. Oh, tertarik langsung komentar mau. Nah, oke, terima kasih ya. Ini ya. Dengan klik ini orang apa dengan klik ini maka apa mereka terhubung dengan WA saya. Kan ada komunikasi. Maukah? Nah, langsung kita jawab. Nah, syaratnya yang pertama, simpan nomor ini dengan nama Zona Digital, simpan nomor ini dengan nama Ari Muardono ya, seperti itu. Atau syaratnya lain, nah, Anda bisa tambahkan, Anda bisa subscribe ke YouTube atau follow ke Instagram saya ya. Apa yang kita transaksikan adalah apa? Mereka dapat ebook gratis, tapi mereka bayarnya apa? Bayarnya tidak pakai uang, tapi bayarnya dengan kontak mereka. Kita memberikan ebook, mereka memberikan nomor handphonenya ya. Mereka datang ke kita, chatting kita, otomatis kita punya potensi untuk menyimpan nomor mereka. Dan pastikan mereka yang mendapatkan ebook itu menyimpan nomor Anda ya. Sayang kan tidak disimpan. Kenapa? Kalau mereka tidak menyimpan nomor Anda ya percuma. Anda nanti promosi lewat story WA, mereka tidak akan melihat ya. Jadi paham ya konsepnya ya, bagaimana cara mendatangkan mereka, buat mereka itu menyimpan nomor handphone Anda, kita berikan umpan-umpan seperti lead magnet ya. Oke, kemudian lead magnet Anda harus bisa menyelesaikan masalah ya terkecil ya. Anda harus sesuai ya. Jadi cocok ketika saya jual beli produk digital ya, lead magnetnya adalah ebook tentang marketing ya cocok ya. Nanti Anda harus bisa sesuaikan dengan misalnya Anda jual hijab ya, Anda mungkin bisa menyebarkan ebook tentang ilmu fikih wanita ya, hukum memakai jilbab, hukum fikih dan sebagainya. Anda mobil, tips cara merawat mobil, Anda apa ya, Anda bisa cari ebook ataupun yang berbayar, nanti bisa Anda gratiskan ya. Seperti apa namanya ada buku-buku tipsnya ya. Anda buka jasa tentang akikoh gitu ya, Anda bisa membuat lead magnet ya, tips hukum berkurban, hukum akikoh dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah produk penetrasi, produk pemancing ya, agar orang itu beli produknya. Jadi Anda punya produk utama senilai 500.000 ya, agar Anda bisa berjualan lebih baik, Anda biar orang membeli itu, maka Anda buat penetrasi agar orang nanti membeli produk utama Anda ya. Strategi ini untuk mendapatkan keuntungan besar di awal dan memang bukan untuk Anda kaya, tujuannya cuma satu, untuk membangun database Anda ya. Jadi Anda mungkin banyak ya sekelas Shopee aja, ketika Anda membuat akun pasti Anda ditawari barang yang Rp0 ya, seperti itu, Rp0 rupiah ya, ini seperti itu ya. Jadi untuk membuat database Anda, misalnya Anda jualan jualan laptop ya, Anda buat produk penetrasinya mouse ya, mouse WiFi, mouse gaming, harganya murah ya. Orang akan berdiri membeli ya, melalui WA dan sebagainya. Kemudian Anda dapat kontaknya, nah, baru Anda bisa gongnya itu menawarkan laptop tersebut seperti itu ya, karena Anda sudah menjual mouse dengan harga yang murah seperti itu ya.
Oke, ada catatan tambahan dari saya. Yang terpenting apa? Satu, ya, saran ini saat membuat lead magnet atau memilih produk penetrasi harus sesuai produk yang Anda dijual atau sesuai dengan kebutuhan target pasar Anda. Jangan sampai Anda jualnya apa, produk penetrasinya apa, tidak nyambung seperti itu ya. Karena kalau asal, mereka yang datang juga asal ya. Anda jualan baju batik tapi produk penetrasinya bukan fashion tapi yang lain, akhirnya kan target pasarnya menjadi beda ya. Ketika yang datang sembarangan, maka Anda akan susah membuat mereka jadi pembeli atau membeli ulang ya. Contoh ya, jika usaha Anda di bidang jasa, Anda bisa menawarkan e-books agar orang lain mau simpan nomor WA Anda, tips cara mereparasi mobil, tips cara mereparasi komputer ya, tampil anggun dengan potong rambut seperti ini, seperti itu ya. Jika Anda bergerak di usaha fisik, perabot, aksesoris, Anda bisa tukarkan nomor WA mereka dengan souvenir ya. Anda dapat misalkan souvenir nih, syaratnya apa? Anda mengisi nomor WA, mendatangkan atau member seperti itu gitu ya. Oke. Jadi banyaklah di toko-toko online itu ya, misalkan hijab itu ya, mau jadi member apa tuh ya, harus nyatet nomor handphonenya. Mereka apa? Mereka untung, mereka punya dengan memberikan diskon 10%, mereka punya nomor kontak pelanggan ya, seperti itu, member ya. Jadi suatu saat promo ya bisa menggunakan data tersebut ya. Contoh di atas tidak baku ya, jadi ini hanya gambaran. Anda bisa bebas mendesain lead magnet dan produk penetrasi Anda ya. Kemudian berkualitas ya, bukan asal jadi. Semakin berkualitas lead magnet atau produk penetrasi, maka semakin berkualitas orang yang datang ya. Nah, ini maaf salah ketik. Saat mengumpulkan stok WA, ada salah satu prinsip yang perlu Anda pegang, yaitu biarkan mereka datang duluan. Anda tidak usah repot-repot membombardir dengan pesan-pesan spam ya, itu lo beli, enggak ya. Biarkan mereka yang datang duluan. Karena apa? Kalau mereka datang duluan itu biasanya mereka benar-benar berpotensi, jadi tidak kita paksa ya. Jadi bukan Anda yang hubungi mereka, tapi biarkan mereka yang pertama kali menghubungi Anda ya. Kenapa? Caranya apa ya? Dengan menggunakan lead magnet, penetrasi dan sebagainya. Mereka rela memberikan nomor WA Anda karena mereka rela memberikan nomor kontaknya kepada Anda. Kenapa? Karena mereka butuh e-booknya, karena mereka butuh sekali ya. Seperti saya rela memberikan nomor WA kalau saya senang, seperti itu ya. Dan itu memang bukan penipuan seperti itu ya, karena hal itu berhubungan dengan penjualan ya. Jika Anda yang mereka hubungi duluan, Anda akan susah mengubah mereka jadi ya, kan Anda dalam hati ya sumpek, ribet, akhirnya apa? Blokir ya. WA punya fasilitas untuk memblokir ya. Jadi saya sering memblokir orang-orang yang tiba-tiba datang, tidak ada angin, tidak ada apa, nawarin saya minyak wangi. Saya nggak kenal mereka ya, mereka hanya modal nomor WA, sama nggak tahu dapat nomor WA saya dari mana, dengan foto yang cantik ya. Nah, sering ditawar-tawari seperti itu. Akhirnya akhirnya saya merasa risih, saya blokir ya. Oke, inilah kenapa dari teknik di atas tidak ada teknik scrap nomor WA. Ini dilarang ya. Teknik scrap itu apa? Anda punya tuh aplikasi, masuk ke WA group, masuk ke Facebook group, Anda nyedotin nomor kontak mereka, disedot semua, ada ya. Tool sekarang ada. Saya pernah punya aplikasinya, WA Blaster, WA WA Sender, WA Blaster ya, sama ya. Dia mampu men-scrap ya, mereka simpan otomatis nomor kontak yang terhubung dengan grup. Misalkan Anda bergabung di grup alumni, grup RT ya, Anda bisa langsung tanpa menyimak satu persatu, bisa langsung scrap otomatis, sedot aja, tarik ke kontakmu, kasih nama, kita blast ini ya, penawaran apapun, mobil dan sebagainya ya.
tidak dianjurkan untuk membeli database ya. Ada oknum-oknum penjual handphone di counter, penjual pulsa di counter itu jual beli nomor handphone ya. Makanya kadang-kala kita heran, bisa-bisanya mereka tahu nomor HP kita ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh scrap ya. Nah, langsung saya spam ini, misalnya saya kasih contoh nih ya, tiba-tiba menawarkan parfum, kalau kakak Ari Modono, bisa-bisanya mereka kok. Nah, ini ada memasang foto cantik ya, biar orang itu tergoda, padahal saya yakin ya yang jual mungkin tidak sama dengan foto ini. Aku mau nawarin produk ini kak, banyak promonya loh kak, tampil wangi bla bla bla, hanya 100. Saya diemin, balesin terus, saya blok ya. Kemudian ini, perkenalkan saya Ayu, big promo bla 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 bla, saya nggak ada kaitannya ya. Terus ini semoga ini sampai amal pun pakai ini pakai WA ya. Saya nggak kenal orang ini, tiba-tiba dia nawarin untuk berbagi 200 nasi box ini. Walaupun ini amal ya, kita kan kadang-kala kita beramal lebih baik ke tetangga sendiri dan sebagainya ya. Kita ngapain ya, nggak kenal tiba-tiba nyumbang walaupun kecil ya, 20.000 per box seperti itu ya. Ini juga ya, dakwah salam Jumat berkah ya. Ini ada proses, bantuan masjid ini ya. Sekarang sudah menggunakan WA seperti ini, WA Blast ya. Orang nggak kenal, sedekah jariah membangun musola Nurul Ikhlas. Ini Nurul Ikhlas di mana? Saya juga kurang tahu ini mereka dapat nomor saya dari mana. Mungkin bisa saja dari pakai itu scrap ya. Dia mungkin dari seseorang, ataupun dari grup Facebook, grup WA, ataupun dari Instagramnya ya. Dan dia tahu nama saya Ari Modono ya, seperti itu. Oke, kemudian walaupun sebanyak apapun nomor WA yang Anda temukan, jika mereka tidak datang dengan kemampuan mereka sendiri, bahkan mereka tidak kenal Anda, maka Anda sebenarnya buang-buang waktu ya. Ini sebenarnya mereka buang-buang waktu, karena saya nggak males, karena saya bukan target market mereka ya. Saya bukan pecinta parfum dan sebagainya, walaupun saya beli parfum tapi tidak koleksi parfum ya. Saya males baca banyak ini. Nah, saya pertama diamkan. Mereka nggak tahu, langsung tawarin terus, saya blokir gitu ya kan, buang-buang waktu gitu ya. Lebih baik pergunakan waktu Anda melakukan hal yang lainnya dibandingkan berusaha menjuali orang yang tidak kenal ya. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak posting story iklan di WA. Nah, ini contohnya ya. Sampai sampai titik-titik kayak jahitan celana jin itu ya, kecil-kecil. Kenapa tidak dianjurkan? Orang males, klik lagi, muter-muter, klik lagi, muter-muter, paling di escape. Artinya apa? Status Anda yang di sini ya tidak akan mungkin bisa terlihat, karena orang story 1, 2, 3 itu sudah muak, sudah bosen ya. Kecuali Anda seneng dengan postingannya ya. Nah, itu akan Anda di escape. Ini juga ya, pasti nanti akan di escape ya. Nah, caranya gimana? Status WA itu jangan lebih dari 5-10 baris. Sebaiknya maksimal 3 story sehari ya, ora usah kakeh ya. Pasang gambar yang menarik, lihat siapa saja yang telah melihat status kita. Diklik nih yang lihat siapa, amati ya. Orang yang melihat status kita secara tidak langsung dia telah membaca iklan kita. Ora usah ditawari ya. Biarkan mengalir, si Ahmad lihat status saya ini, langsung dicapri Ahmad dan sebagainya ya. Bukan biarkan dia menikmati status-status kita. Kalau status kita nggak banyak dilihat orang, coba kita lihat status teman-teman gantian ya. Jadi yang namanya sosial media itu bersosial ya, jadi saling memberikan empati ya. Bagaimana mungkin Anda WhatsAppan buat Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda beriklan dari lewat story, Anda sendiri jarang melihat story orang ya. Anda sering lihat, jangan lupa komen. Misalkan Anda lihat story WA teman Anda tentang terima kasih ya atas rezekinya ya, Anda komen alhamdulillah, semoga rezekinya berlimpah ya bun, dan sebagainya. Ada story ibu-ibu lagi bercerita anaknya sakit, Anda balas
semoga lekas sehat ya. Ada story berita duka, turut berduka cita, ada story ulang tahun, selamat ulang tahun, seperti itu ya. Komentari status orang dengan yang positif, bangun interaksi, ingat pepatah zaman now ya, tak kenal maka tak closing ya. Status jangan melulu tentang jualan dikasih selingan ya. Jadi orang jangan kamu jualan lagi habis subuh jualan, tidak. Anda bisa belajar konten ya, konten-konten yang konten-konten tentang tips, motivasi dan lain sebagainya ya. Film aja kan juga ada iklannya. Oke, tidak terasa telah banyak yang kita bahas tentang WhatsApp marketing ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya dan semuanya butuh proses ya. Apa definisi kesuksesan itu? Semakin Anda terlibat aktif dan praktis, semakin Anda merasa sukses. Jangan menyerah meraih impianmu dengan bisnis yang Anda bangun sendiri. Terima kasih, salam sukses, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.